Film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Brooke Ellison. Dia tinggal bersama keluarganya. Ayah ibunya bernama Eddie dan Jean, kakaknya bernama Kristen, dan adik laki-lakinya yang bernama Reed. Eddie bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Jean adalah seorang guru di sekolah. Hari ini adalah hari pertama mereka masuk ke sekolah setelah libur panjang. Di pagi itu mereka pun berpencar dengan kegiatan masing-masing. Kristen ditugaskan Jean untuk mengajari Brooke untuk naik bis sekolah karena Brooke baru aja masuk SMP. Kristen menyuruh Brooke untuk naik bis nomor 4 dan berhenti di perempatan, kemudian jalan kaki dari perempatan untuk pulang ke rumah mereka. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, teman-teman barunya mengatakan kalau mereka akan pulang berjalan kaki karena menunggu bis akan lama sekali. Brooke kemudian mengejar teman-temannya. Siang itu Eddie mengajak Kristen untuk pergi ke perempatan menunggu Brooke pulang sekolah. Namun ketika itu bis nomor 4 lewat dan gak berhenti di perempatan. Eddie mengira Brooke ketinggalan bis, jadi rencananya mereka akan menjemputnya. Tapi gak lama setelah itu terlihat seorang anak berlari dan berteriak, kemudian mengabari kalau Brooke terluka di tengah jalan. Eddie dan Kristen pun segera menumpang tetangganya untuk pergi ke sana. Sesampainya di jalan yang dimaksud, situasi kelihatan kacau banget. Udah ada mobil ambulans dan polisi serta kerumunan orang-orang. Eddie langsung berlari ke sana. Terlihat Brooke terbaring di jalan. Dari ekspresi orang-orang kelihatan banget Brooke mengalami kecelakaan yang serius. Dia pun kemudian dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Eddie dan Jean pun kemudian dikabari oleh dokter bahwa Brooke mengalami retakan di tengkoraknya. Tangan kirinya patah, lutut kanannya terkilir, ditambah lagi ada kerusakan otak dan sumsum tulang belakang, sehingga dia harus bernafas dengan bantuan alat. Pendeta pun mengatakan sepertinya mereka harus bersiap-siap jika Brooke meninggal dunia. Eddie dan Jean pun gak tahan melihat kondisi anaknya yang hancur banget. Sementara itu di rumah, Kristen dan Reed dijaga oleh nenek mereka. Kristen kesal banget dengan kejadian ini, padahal Brooke hanya perlu naik bis seperti yang diajarkan. Kembali ke rumah sakit, Eddie dikabarkan oleh dokter kalau dalam 36 jam Brooke gak sadar dari komanya, mungkin mereka harus mengambil keputusan. Jikalau Brooke tersadar pun, kemungkinan dia nggak akan punya kemampuan kognitif. Untungnya di tengah malam, Brooke menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Eddie yang menyadari putrinya siuman pun langsung menjelaskan kalau Brooke lagi di rumah sakit. Mereka pun menyuruh Brooke berkomunikasi dengan isyarat kedipan mata. Brooke juga ingat kalau dia mengalami kecelakaan. Eddie menjelaskan kalau selang di mulutnya saat ini hanya untuk membantunya bernafas dan akan dilepaskan secepatnya. Besok paginya, para dokter pun datang. Mereka berdiskusi di depan Brooke sehingga Brooke bisa mendengarkan. Mereka mengatakan kalau Brooke lumpuh permanen dari leher ke bawah. Eddie pun kesal dan memarahi dokter tersebut karena udah membiarkan anaknya mendengarkan sebuah diagnosa yang belum pasti. Malam itu Kristen menemui Brooke. Dia mencoba menghibur adiknya dan mengabari kalau besok selang tersebut sudah bisa dilepas. Dia gak sabar mendengarkan ocehan-ocehan adiknya seperti biasa. Di depan Brooke, Kristen mencoba kuat. Tapi ketika di toilet, dia kesal banget dan sedih melihat kondisi adiknya yang seperti itu. Setelah operasi, dokter memperlihatkan hasil kerja mereka. Para dokter mengatakan mereka hanya bisa memberikan penyangga di tulang belakang. Selanjutnya, Brooke disarankan untuk menjalani terapi karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tentu aja Eddie dan Jean kaget, karena Brooke belum sembuh sepenuhnya. Setelah 6 minggu di rumah sakit, Brooke udah gak pakai selang lagi. Dia udah bisa menggerakkan mulutnya walau nggak bisa mengeluarkan suara. Ketika itu Brooke langsung bertanya apakah dia akan ketinggalan pelajaran di sekolah. Dibanding dengan fisiknya, Brooke lebih mengkhawatirkan nilai-nilainya di sekolah dan itu membuat orang tuanya tertawa. Memang bisa dibilang Brooke adalah anak yang suka belajar dan yang paling pintar di keluarganya. Di lain hari, Brooke pun dipindahkan dari rumah sakit ke pusat terapi fisik. Eddie dan Jean pun membagi tugas. Selagi Jean menemani Brooke di sana, Jean memberitahukan apa yang harus Eddie perhatikan untuk kebutuhan Kristen dan Reed di rumah. Eddie dan Jean pun berusaha saling menguatkan satu sama lain. Sesampainya di tempat terapi, Jean melihat rumah sakit terapi ini dihuni oleh orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Namun tentu aja Brooke punya kondisi yang paling parah dari mereka semua. Sementara itu di rumah, Eddie lagi kewalahan. Di samping pekerjaan kantornya yang banyak banget yang harus diselesaikan, ibunya yang membantu menjaga Kristen dan Reed melaporkan kalau anak-anaknya nggak mau makan dan memilih untuk diam di kamar. Kembali di rumah sakit, Jean berdebat dengan salah satu perawat dikarenakan Brooke menolak untuk minum obat.
Salah satu obat tersebut adalah obat penenang, dan menurut perawat obat penenang diberikan supaya pasien merasa lebih tenang. Tentu aja Jin dan Brooke menolak karena Brooke harus mengerjakan PR dari sekolah. Perawat ini malah mengatakan Brooke gak akan pernah pergi ke sekolah. Jin pun menyuruh perawat ini pergi. Setelahnya, Brooke mengatakan dia harus belajar sehingga dia bisa kembali ke sekolah dan keluar dari tempat itu. Jin pun memastikan Brooke hanya minum vitamin saja tanpa obat penenang. Setelahnya, Jin mencoba untuk istirahat di luar. Ketika itu dia bertemu dengan orang tua yang lain. Mereka pun saling berbagi. Namun bukannya saling menguatkan, Jin malah mendengarkan kalau ibu ini gak punya pikiran untuk membawa anaknya pulang. Bahkan banyak ibu-ibu di sini bercerai dengan suaminya karena suami mereka gak mau punya anak yang cacat. Jin pun jadi kepikiran. Dia menelpon Eddie setelah itu. Eddie meminta maaf karena dia belum bisa memberikan kabar, dikarenakan dia nggak bisa bergerak dari ruang kerjanya hingga saat ini. Sambil menangis, Jin mengatakan kalau dia udah nggak kuat karena ini terlalu sulit. Eddie pun hanya bisa mendengarkan curhatan istrinya. Sementara Brooke, dia sadar udah harus melupakan mimpinya untuk menjadi penari balet sesuai dengan impiannya sejak kecil. Lain hari di kantor, atasannya Eddie meminta dia mengambil cuti kembali. Tapi Eddie menolak karena masa cutinya udah habis. Gak disangka, semua rekan kerjanya menyumbangkan jatah cuti mereka supaya Eddie bisa kembali ke rumah dan menemani anak-anaknya. Di rumah sakit, dokter pun mengatakan dia akan menyempitkan manset di trakea Brooke sehingga udara bisa melewati pita suaranya dan Brooke bisa mengeluarkan suara kembali. Jin pun senang mendengarkan suara anaknya lagi setelah berminggu-minggu berkomunikasi dengan membaca gerak bibirnya Brooke. Di hari itu, Eddie juga membawa Kristen dan Reed mengunjungi Brooke. Dia senang banget ketika melihat ayahnya membawakannya buku sekolah. Jin juga bertanya pada Eddie, kenapa Kristen kelihatan kurus banget. Udah lama Jin gak bertemu dengan anaknya ini. Jadi dia pun mengajak Kristen makan di kafetaria. Jin meminta Kristen untuk tetap kuat dan sehat. Dia gak mau melihat Kristen malas makan dan sebagainya. Sementara itu di kamar, Brooke meminta ayahnya untuk mengizinkan perawat melepaskan ventilatornya karena dia mau berlatih bernafas tanpa ventilator. Namun saat itu Brooke masih kesulitan dan perawat pun menilai Brooke gak akan bisa bernafas tanpa alat itu. Eddie seperti biasa mengajak perawat itu keluar. Dia gak mau kalimat-kalimat pesimis didengar oleh Brooke. Menurut perawat, Eddie hanya mendatangkan harapan palsu untuk anaknya. Menurutnya, Brooke harus ditemani setiap hari, setiap waktu, karena tanpa alat tersebut, dia akan meninggal dalam hitungan detik. Rehabilitasi ini fungsinya supaya Brooke bisa belajar cara hidup yang baru. Di lain hari, Eddie mengajukan pinjaman karena dia ingin merenovasi rumahnya supaya lebih mengakomodasi kebutuhannya Brooke kalau dia pulang nanti. Namun pinjamannya ditolak. Karena hal tersebut, Eddie pun mencoba merenovasi rumahnya sendiri dengan menghancurkan apa yang udah ada. Awalnya dia kesulitan melakukannya sendiri, namun bantuan dari para tetangga pun datang, dan itu membuat Eddie terharu banget. Sementara itu Pak Linsky, gurunya Brooke, datang jauh-jauh hanya untuk menjenguk muridnya ini. Dia memberikan pelajaran singkat supaya Brooke gak merasa ketinggalan. Gak hanya Pak Linsky, Jin juga membantu Brooke belajar dengan giat. Selain itu, Eddie tengah mengusahakan untuk membawa Brooke pulang ke rumah. Dia lagi bertarung melawan birokrasi asuransi yang menolak membayar atau memberikan ventilator jika Brooke dibawa ke rumah. Namun mereka gak masalah kalau Brooke tetap di rumah sakit. Begitu juga dengan Jin. Dia belajar dari perawat gimana caranya merawat Brooke, mulai dari apa yang harus dicek dan juga mengurus kebutuhan dasarnya. Brooke juga diperlihatkan rekaman video yang memperlihatkan para tetangganya membantu ayahnya bergotong royong merenovasi rumah. Namun Jin sadar kalau Kristen kelihatannya kurang perhatian. Jadi malam itu dia menelpon Kristen. Jin meminta maaf kalau saat ini dia nggak bisa berperan sebagai ibu sebagaimana mestinya. Jin ingin pulang namun dia nggak bisa. Jadi dia meminta bantuan Kristen untuk mengurus dirinya sendiri sementara ini karena dia nggak ingin Kristen juga sedih. Di lain hari, Jin harus membuat keputusan cepat. Dokter mengatakan penyangga yang dipasang nggak akan membantu mengembalikan susunan tulang yang rusak, sehingga harus dilakukan operasi karena jika tidak, kesalahan dalam bergerak akan membunuh Brooke. Gak punya pilihan lain, operasi pun dilakukan. Singkatnya, operasi pun berjalan lancar. Karena hal tersebut, Brooke pun boleh dibawa pulang. Dia pun disambut oleh para tetangga. Brooke tetap harus menggunakan ventilator untuk bernafas. Brooke senang banget karena setelah hampir 10 bulan dirawat, akhirnya dia bisa kembali ke rumah. Suatu hari, mereka ditelepon oleh dewan sekolah. Brooke dilarang untuk kembali ke sekolah karena kondisi kesehatannya saat ini
dan sekolah nggak bisa mengakomodasi kebutuhannya Brooke di sekolah. Nggak menyerah akan hal itu, Jin mendatangi kepala sekolah. Dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi caregiver untuk Brooke di sekolah karena selama ini dia yang mendampingi Brooke di rumah sakit. Namun kepala sekolah nggak menganggap kalau Jin adalah caregiver yang punya kualifikasi. Kepala sekolah mengatakan dewan sekolah bisa menyetujui kalau dokternya Brooke menyetujui Jin sebagai caregiver yang berkualifikasi. Suatu hari, setelah menyiapkan Brooke dengan pakaian yang rapi, gosok gigi dan sarapan, Jin pun mengantarkan Brooke ke sekolah. Tanpa basa-basi, Jin menyerahkan surat dari dokter kalau Jin adalah seorang caregiver yang punya kualifikasi untuk anaknya. Kepala sekolah berusaha mencegah Jin, namun siapa sangka dia mendapatkan bantuan dari guru-guru yang lain. Ketika di kelas, teman-temannya terdiam melihat keadaan Brooke. Namun mereka excited melihat Brooke terlihat ceria seperti biasa, walau dengan kursi roda. Singkat cerita, waktu berlalu, Brooke tetap menjadi murid sekolah walau harus menggunakan kursi roda hingga dia duduk di bangku SMA. Brooke masih punya otak yang cemerlang. Dia bahkan bisa mengikuti pelajaran dengan keterbatasan yang dia punya. Tentu aja Jin selalu mendampingi Brooke di sekolah. Karena Brooke adalah murid terpintar di sekolahnya, dia pun diikutkan menjadi peserta lomba cerdas cermat. Dia berhasil membawa sekolahnya menjadi juara. Waktu berlalu, Brooke mendapatkan paket dari Harvard. Karena hasil ujian nasionalnya tinggi, dia pun menjadi kandidat untuk masuk ke Universitas Harvard. Kesempatan yang bagus, namun bagi Jin, mereka juga harus mempersiapkan uang yang banyak untuk hal tersebut. Ditambah lagi Harvard belum tahu kondisi Brooke saat ini. Singkatnya, setelah mengajukan diri lewat aplikasi, surat dari Harvard pun kembali datang. Congratulations. Oh my God. Congratulations, Oh you have been my accepted God. for early admission to Harvard University. Mereka nggak nyangka kalau aplikasi mereka diterima walau udah menceritakan kondisi fisik anaknya. Di meja makan, pembahasan pun dibuka. Kristen ingin Brooke kuliah di kota mereka saja karena Harvard jaraknya 5 jam dari rumah mereka. Jika Brooke masuk Harvard, artinya ibunya juga harus meninggalkan rumah. Hal tersebut pun membuat Kristen marah karena harus berpisah lagi dengan ibunya. Malam harinya Jin berdiskusi dengan Eddie. Mereka nggak nyangka juga ada tawaran Harvard hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Eddie berpikir jika Brooke berhasil mendapatkan gelar, maka nggak akan ada lagi yang memandangnya sebagai anak yang cacat. Brooke akan diperhitungkan dengan keterbatasannya saat ini. Namun Jin nggak bisa meninggalkan Kristen dan Reed lagi. Tapi kesempatan untuk Brooke nggak akan datang 2 kali. Jadi suatu hari mereka pun menemui Dewan Universitas Harvard. Sebenarnya mereka agak ragu proposal mereka akan diterima. Eddie menyampaikan, jika Harvard menginginkan Brooke, maka Harvard harus punya akses untuk kursi roda, kamar mandi yang agak luas untuk manuver kursi rodanya, serta tempat untuk Jin sebagai caregiver Brooke, dan diperbolehkan menemaninya di kelas. Eddie dan Jin gak berharap proposal mereka diterima. Namun setelah mendengarkan proposal mereka, Dewan Harvard malah menerima Brooke dan akan mengakomodasi segala kebutuhannya. Mereka bertiga pun jadi kaget gak kaget mendengarkan kabar itu. Singkatnya, Brooke pun memulai kehidupan perguruan tingginya bersama Jin. Baik Eddie, Kristen, dan Reed mengantarkan mereka. Perkuliahan pertama pun dimulai. Kehadiran Brooke di sana tentunya menjadi pusat perhatian. Namun gak ada bulian apapun yang dia terima. Malahan mahasiswa lain menyambut Brooke dan Jin dengan ramah. Waktu berlalu, Brooke mulai mengikuti semua perkuliahan dengan lancar, tentunya ditemani oleh Jin ibunya. Walaupun dia kadang-kadang tertidur di kelas karena menemani Brooke. Sebagai remaja, tentunya Brooke juga ingin menjalankan kehidupan asmara. Namun tentu aja dia sadar, cowok mana yang mau sama perempuan seperti dirinya. Suatu hari ketika kuliah tentang sastra dan bahasa, Brooke berhasil menengahi perdebatan mahasiswa ketika mereka berdebat tentang filosofi seorang penulis. Pengetahuan Brooke pun membuat seorang mahasiswa yang bernama Ian kagum padanya. Ketika akan kembali ke kamar, Ian menemui Brooke. Dia mengatakan kalau dia baru aja meninggalkan buku untuk Brooke di depan pintu kamarnya. Mendengarkan hal itu, Brooke pun mengundang Ian untuk ikut makan malam bersama karena Brooke baru aja memesan makanan. Setelah makan, mereka pun berdiskusi tentang buku yang mereka baca. Paling tidak, mereka punya satu topik pembahasan yang cocok. Kebaikan hati Ian pun membuat Brooke baper. Apalagi ketika mereka bersantai di sebuah kafe, Ian menegur Brooke tanpa malu. Seperti bangga, memperlihatkan kalau Brooke adalah temannya. Jin yang melihat itu pun kemudian memberikan ruang untuk mereka berdua. Ian kemudian mengajak Brooke ke pesta dansa senior nanti malam. Tentu aja Brooke menolak, tapi Ian memaksanya untuk ikut.
karena kalau Brooke nggak ikut, maka Ian juga nggak akan datang. Akhirnya Brooke pun menyetujui. Malam itu, Brooke datang ke pesta tersebut. Setelah ngobrol ringan, Brooke pun diajak ke lantai dansa. Ian mendorong kursi roda Brooke berputar-putar. Karena sebentar lagi akan lulus, Ian mengatakan kalau dia akan merindukan Harvard dan akan merindukan Brooke. Ian juga mengatakan kalau Brooke adalah wanita yang luar biasa. Jane pun bahagia melihat Brooke mendapatkan pengalaman romans bersama seorang mahasiswa. Keesokan harinya ketika masuk waktu liburan, Brooke dan Jane dijemput oleh keluarganya. Sebelum pergi, Ian menyempatkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Brooke. Karena Ian gak akan kembali lagi setelah ini, Eddie pun menyarankan untuk mengundang Ian ke rumah mereka merayakan Thanksgiving bersama. Reed pun kemudian memanggil Ian dan Brooke mengundangnya ke rumah. Ian pun bersedia jika dia ada waktu karena Ian akan melakukan perjalanan. Setelah musim panas berakhir, Brooke mendapatkan surat dari Ian. Dia mengabari kalau dia nggak akan bisa memenuhi janji hadir di undangan Thanksgiving karena dia akan melanjutkan perjalanannya dari Madagaskar ke India. Ian pun meninggalkan email supaya bisa tetap berkomunikasi. Ketika makan siang, Brooke kemudian sadar bahwa dia terlalu berekspektasi tinggi. Brooke jadi malas makan dan emosian. Jane yang melihat Brooke seperti itu pun juga ikutan kesal karena mereka udah sejauh ini dan Brooke seakan mau menyerah hanya karena masalah percintaan. Besok paginya ketika sarapan, Brooke mengatakan pada Jane, laki-laki mana yang ingin menikahinya nanti, perusahaan mana yang akan memperkerjakannya, dan siapa yang akan mengurusnya selain ibunya. Brooke merasa nggak akan ada tempat untuk dirinya di luar sana. Namun Jane mengingatkan bahwa saat ini Brooke bisa memutuskan sendiri apakah dia ingin berkontribusi atau lumpuh di tempat tidur. Setelah memberikan Brooke waktu berpikir, Brooke pun memutuskan akan kembali ke kuliahnya. Brooke bahkan menargetkan jika dia berhasil dengan S1-nya, dia berencana akan lanjut ke S2. Dengan menggunakan headset, Brooke pun mengetik skripsinya dengan perintah suara. Bab demi bab dia tulis supaya dia bisa lulus tepat waktu. Setelah selesai, skripsi pun dicetak. Selanjutnya dia harus mempertahankan apa yang udah dia tulis di depan para dosen penguji. Sebelum tidur, Brooke menyempatkan untuk membuka email dari Ian. Awalnya dia senang, namun ketika mendengarkan kabar Ian akan bertunangan, Brooke pun langsung patah hati. Jane yang melihat hal tersebut pun tahu apa yang dirasakan oleh anaknya. Sebagai ibu, dia pun mencoba menghibur Brooke. Keesokan harinya, Jane menemani Brooke menghadiri sidang skripsinya. Dengan pintar, Brooke berhasil menjawab semua pertanyaan dosen penguji. Jane berpikir kalau Brooke udah berusaha maksimal dan Jane yakin Brooke akan lulus. Setelahnya mereka pun diundang masuk kembali. Dosen penguji pun memberikan sebuah saran untuk skripsinya dan dengan bangga menyampaikan kalau Brooke mendapatkan predikat summa cum laude untuk skripsi yang dia tulis. Di acara yudisium, Brooke pun menjadi perwakilan mahasiswi untuk menyampaikan pidatonya. Di atas panggung, Brooke menceritakan ketika dia pertama kali sampai di Harvard, gak seperti mahasiswa pada umumnya yang diantar oleh orang tua mereka, Brooke malah ditemani oleh ibunya yang juga ikut hadir di dalam kelas. Brooke pun mempersembahkan pencapaiannya ini untuk ibunya yang udah berusaha keras mendampinginya, karena tanpa Jane, dia nggak akan berada di atas panggung tersebut. My mother has been with me every hour of every day. I would not be here if it weren't for my mother. My mother and I have learned so much from all of you, but what we hope you can learn from us. Tomorrow I will graduate from Harvard with my mother. Miracles happen. They happen to me. And they're happening to you. Brooke berhasil lulus mendapatkan gelar setelah berkuliah di jurusan kebijakan publik di Harvard. Setelahnya dia pun melanjutkan studi untuk mengambil gelar doktor di Stony Brook University dekat rumahnya, sehingga Eddie dan Jane juga keluarganya bisa hidup bersama lagi. Tahun lalu di tanggal 4 Februari 2024, di umurnya yang ke-45 tahun, Brooke Ellison meninggal dunia. Sepanjang hidupnya dia menjadi public speaker, akademisi, dan orang yang percaya akan kekuatan harapan dan ketabahan. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk tidak menganggap remeh siapapun dalam hidup. Waktu begitu singkat dan berharga. Keajaiban itu pasti terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah melihat dan mengambil hikmah setiap cobaan yang datang. Biarkan saja, semuanya akan baik-baik saja. Besok adalah hari yang baru dan kita akan menghadapinya dengan cara yang baru. Cobalah untuk tetap tenang dan jangan pernah menyerah, bahkan jika kita patah hati, yakinkan pada diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin itu aja buat video kali ini, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.